Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elvina Zakia dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Fisik. Di sini saya akan presentasikan PPT saya yang berjudul Bahasa Indonesia di Era Digital Mencapai Identitas di Tengah Teknologi. Di era society 5.0, mahasiswa semakin bergantung pada teknologi digital yang memunculkan gaya bahasa disingkat dan fleksibel. Meski teknologi membantu dalam kreativitas dan akses informasi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap harus dijaga. Hal ini penting agar bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai identitas nasional, sarana komunikasi efektif, serta komponen persatuan di tengah arus global. Di sini ada peran bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 2. Sebagai alat komunikasi antar daerah, antar generasi tanpa mengurangi kesopanan. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lain, baik orang tua, dewasa maupun sesama. 3. Sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di sekolah maupun perguruan tinggi. 4. Sebagai sarana membangun karakter dan pola pikir generasi 5.0. Di sini ada dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif dari bahasa Indonesia diantaranya: 1. Meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. 2. Mempermudah akses informasi. 3. Mendukung pendidikan dan literasi digital. 4. Membangun menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk dampak negatifnya sendiri, penggunaan bahasa baku menurun. 2. Campur bahasa dengan istilah asing meningkat. 3. Bahasa formal semakin jarang digunakan. 4. Nilai budaya bahasa semakin menipis. Dan di sini ada tantangan perkembangan bahasa Indonesia, diantaranya yaitu globalisasi bahasa menyebabkan bahasa asing lebih populer. Jadi di era sekarang ini banyak anak-anak yang lebih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia karena ya keren aja gitu. Ya, yang kedua, generasi Z lebih suka bahasa singkat yang mengikut dan gaul. 3. Penurunan minat membaca tradisional. 4. Pengaruh bahasa internasional. 5. Karakteristik peserta didik yang beragam. 6. Daya dukung sarana dan prasarana masih terbatas. Selanjutnya, strategi untuk mempertahankan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa, yaitu diantaranya: 1. Meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam bentuk kalangan mahasiswa. 2. Menanam pendidikan kalangan melalui satu bahasa. 3. Mempertahankan segenap bahasa Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas. 4. Perbaikan kurikulum dan kebijakan pemerintah. 5. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita sampai ke kesimpulan dari makalah saya sendiri ialah di era society 5.0 teknologi mempermudah masuk pelajaran dan meningkatkan literasi, tetapi penggunaan bahasa Indonesia yang baku menurun dan campur bahasa asing semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan, kebiasaan berbahasa yang baik, dan dukungan kebijakan agar bahasa Indonesia tetap terjaga sebagai identitas dan sarana pemersatu bangsa. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.